Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana Islam bisa berkembang di Pulau Jawa tanpa peperangan yang besar? Salah satu jawabannya adalah karena perjuangan Wali Songo. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan storytelling tentang salah satu anggota Wali Songo yang sangat kreatif dalam berdakwah, yaitu Sunan Bonang. Kenapa saya memilih Sunan Bonang? Jadi alasan saya memilih beliau adalah karena beliau merupakan sosok yang dapat membuktikan bahwa dakwah itu tidak harus dilakukan dengan kekerasan. Beliau mampu menyampaikan ajaran Islam melalui pendekatan seni dan budaya sehingga masyarakat dapat menerima Islam dengan hati yang terbuka. Kreativitas dan kebijaksanaan beliau menjadi teladan yang relevan bagi generasi muda saat ini. Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Maulana Magdum Ibrahim. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel yang juga merupakan salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Sunan Bonang lahir sekitar abad ke-15 dan banyak berdakwah di Tuban, Jawa Timur. Sejak muda, Sunan Bonang dikenal sebagai pribadi yang cerdas dan tekun dalam menuntut ilmu. Beliau mempelajari ilmu agama dari ayahnya dan juga memperdalam berbagai ilmu lainnya. Kemudian setelah memiliki bekal ilmu yang cukup, beliau mulai mengabdikan hidupnya untuk menyebarkan agama Islam kepada masyarakat di Pulau Jawa. Pada saat itu, masyarakat di Pulau Jawa sangat menyukai kesenian. Mungkin banyak ulama akan menolak budaya yang sudah ada, tetapi Sunan Bonang memilih jalan yang berbeda. Beliau memanfaatkan budaya sebagai sarana dakwah. Sunan Bonang menggunakan alat musik gamelan untuk menarik perhatian masyarakat. Ketika masyarakat berkumpul untuk menikmati alunan musik, beliau menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalam syair dan tembang yang dibawakan. Dengan cara ini, masyarakat belajar tentang Islam tanpa merasa dipaksa sama sekali. Salah satu karya beliau yang paling terkenal adalah tembang Tombo Ati. Tembang ini berisi nasihat tentang cara menenangkan hati dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut merupakan isi dari Tombo Ati. Tombo Ati iku 5 perkara nih. Kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping 3 wong kang saleh kumpulono, kaping 4 kudu weteng ingkang luwih, kaping 5 sikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa nglakoni, mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Artinya ada 5 obat hati, yaitu membaca Al-Quran dan memahami maknanya, melaksanakan sholat malam, berkumpul dengan orang-orang saleh, berpuasa, dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui tembang sederhana tersebut, Sunan Bonang berhasil menyampaikan ajaran Islam yang mendalam dengan cara yang mudah. Inilah yang membuat dakwah beliau begitu efektif dan dikenang hingga saat ini. Dari kisah Sunan Bonang, ada banyak pelajaran yang dapat diterapkan oleh generasi muda saat ini. Yang pertama, kita harus kreatif dalam menyampaikan kebaikan. Di era digital seperti sekarang, media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan ilmu dan pesan positif. Kemudian, yang kedua, kita harus menghargai budaya dan tradisi selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Sunan Bonang mengajarkan bahwa dakwah dapat dilakukan dengan cara yang bijaksana dan penuh toleransi.
Kemudian yang ketiga, kita harus terus belajar dan mengembangkan diri. Keberhasilan Sunan Bonang dalam berdakwah tidak terlepas dari ilmu yang beliau miliki serta semangat beliau untuk memahami masyarakat. Kemudian yang keempat, kita harus menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat dalam Tombok Hati tetap relevan hingga saat ini karena banyak orang yang merasa gelisah dan kehilangan ketenangan. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, hati akan menjadi lebih tentram. Sunan Bonang membuktikan bahwa perubahan besar dapat dilakukan dengan ilmu, kesabaran, dan kebijaksanaan. Beliau tidak hanya mengajarkan Islam, tetapi juga mengajarkan bagaimana menghormati budaya dan merangkul masyarakat dengan penuh kasih sayang. Demikian storytelling tentang Sunan Bonang yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga kisah perjuangan Sunan Bonang dapat menginspirasi kita untuk menjadi generasi yang berilmu, berakhlak mulia dan kreatif, serta mampu menyebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Saya ada sedikit pantun untuk kalian. Jalan-jalan ke kota Tuban, singgah sebentar membeli ketan. Mari teladani Sunan Bonang agar hidup penuh manfaat dan kebaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.